Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riasport kembali menyapa Anda. Oke, kita masuk ke segmen fakta di balik laga. Tentu saja pertandingan pekan ke-7 ya antara tuan rumah Madura United kontra Persib Bandung. Seperti biasa, kita sama-sama akan coba mengulik, membedah dan juga menganalisa apa saja sih yang terjadi di balik laga kali ini. Seperti biasa juga, kita juga meminta kalian untuk menambahkan apabila ada hal-hal yang kurang dari analisa kami ya. Tapi seperti biasa juga, sebelum kita bedah dan kulik-kulik apa ya saja sih yang terjadi di laga kali ini, saya tetap mendukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Oke, tapi sebelumnya ya, kami juga mengajak kalian semua para supporter di seluruh klub di Indonesia, ayolah jaga kondisi sepak bola kita, jangan sampai kita mudah dipengaruhi oleh oknum-oknum yang memang ingin menghancurkan sepak bola kita. Karena ya kita tahulah, ini masuknya ke ranah politik ya. Ada orang-orang yang memang sengaja ingin menjegal langkah timnas Indonesia untuk melaju atau untuk berprestasi ya, dengan cara-cara yang kita tahulah seperti apa, mereka sangat kejam lah. Jadi ayo kita satukan tekad, satukan kekuatan, satukan persatuan kita sebagai supporter Indonesia untuk menghancurkan orang-orang yang seperti ini. Dan inilah beberapa hal yang terjadi di laga antara Madura United kontra Persib Bandung. Inilah beberapa hal yang terjadi di laga antara Madura United kontra Persib Bandung. Pertemuan ke-15. Ini adalah pertemuan ke-15 antara Madura kontra Persib Bandung, di mana 14 kali sebelumnya Persib dan Madura ini sama-sama mengoleksi 6 kali kemenangan dan 2 kali berakhir imbang. Jadi masih seimbang ya sebenarnya. Stadion Bangkalan, ini adalah venue di mana Persib justru merayakan juara Liga 1 musim kemarin ya, yang artinya harusnya tuh Persib memiliki memori indah di stadion ini. Jenderal Bintang 4, Persib baru pertama kali ya musim ini memakai kapten seorang Jenderal Bintang 4, yakni Victor Igbonevo. Ya, Victor Igbonevo adalah salah satu di mana pemain yang 4 kali merasakan gelar Liga 1 musim ini dan satu-satunya pemain di Persib yang memiliki 4 gelar Liga 1. Gol Lulinha di menit ke-6 adalah gol keempat Lulinha musim ini, dan ini gol ketiga juga yang Lulinha lesakan ke gawang Persib. Gol Tyrone Del Pino di menit ke-29 menjadikan gol keempat Tyrone musim ini, dan ini juga menjadikan assist kelima Siro musim ini. Gol Adam Alis di menit ke-31 adalah gol perdana Adam Alis di Persib musim ini, dan lagi-lagi kreatornya 2 orang, Beckham dan Siro, dan ini menjadi assist ke-6 Siro musim ini. Brice Lulinha di menit ke-60 adalah menjadikan gol kelima Lulinha musim ini, dan tahukah kalian ini brace kedua loh yang Lulinha cetak ke gawang Persib, dan lagi-lagi loh gol ini berawal dari sisi serangan di sisi sektornya Edo dan Victor Igbonevo loh ya. Pelanggaran Koko Ari pada Siro Alves di menit 70. Ini tuh bukan shoulder to shoulder loh ya. Ini murni pelanggaran loh ya. Siro ini murni didorong oleh Koko Ari ya. Dan lucunya lagi, pelanggaran ini tuh terjadi di depan hakim garis. Kok yo nggak lihat? Apa pura-pura nggak lihat? Kalau nggak lihat berarti buta. Buat apa dipakai jadi hakim garis? David Da Silva, setelah 6 laga hilang, DDS akhirnya comeback lagi nih di laga ini ya, meskipun cuma main sekitar 10 menitan. Tapi sayangnya itu, kenapa justru Siro yang ditarik? Hasil imbang, ini adalah hasil imbang keempat yang Persib raih musim ini. Sementara bagi Madura, ini adalah hasil imbang kedua musim ini.
Dan ini adalah hasil imbang ketiga dua tim ini saat bertemu sejak 2016. Dengan hasil imbang ini juga, meskipun ya dalam tanda kutip Persib ini menjadi tim yang belum terkalahkan sampai pekan ke-7, tapi kan hasilnya juga nggak bagus-bagus amat, kebanyakan serinya. Sementara bagi Madura United dengan hasil ini ya lagi-lagi Madura jadi satu-satunya tim yang belum pernah rasakan kemenangan hingga pekan ke-7. Man of the match, kemungkinan man of the match di laga ini akan diterima oleh Lulinha dari Madura United. Sekarang kita akan analisa ya, secara permainan sih sebenarnya dua tim ini tuh seimbang ya. Yang artinya kalau memang seimbang di laga ini jelas Persib yang menurun. Sebab dengan fakta ataupun dengan catatan ya, Persib ini sebagai juara Liga 1. Ya meskipun Madura juga finalis Championship Series, tapi kan dalam klasemen sementara ini kan jomplangnya minta ampun, di mana Persib ada di papan atas, Madura justru ada di juru kunci. Tapi di laga ini Madura bisa mengimbangi Persib. Artinya apa? Kan Persibnya yang menurun. Lalu soal wasit nih, ini wasit promosi ya, artinya ya nggak usah terlalu diharapin juga lah soal kinerjanya, sebab ya udah kebiasaan di Liga 2. Di Liga 2 itu kan banyak tonjok-tonjokan. Jadi kalau ada pemain yang kasar atau keras di laga ini ya pasti dibiarin lah sama dia, sebab di Liga 2 aja yang udah tonjok-tonjokan dibiarin tuh. Apalagi hakim garis nih. Ini hakim garis kita itu sebenarnya apa sih tugasnya gitu kan? Mereka ini udah digaji gede loh ya, tapi kok tetap aja blow on ya. Jadi sebenarnya kan mereka harus tahu. Nah, kalian semua harus tahu, kita semua harus tahu. Peran seorang wasit dan hakim garis dalam sebuah pertandingan itu sangatlah penting, sebab keputusan wasit bisa merubah hasil dan jalannya pertandingan. Karena wasit itu adalah menentukan tim itu bisa dirugikan atau diuntungkan. Nah kalau kayak gini terus, kan akhirnya apa? Madura dirugikan, Persib pun dirugikan, cuma gara-gara 4 orang inilah, wasit, asisten wasit, dan juga hakim garisnya. Jadi kalau kami nih pengennya ya PSS itu nggak usah tanggung-tanggung kalau mau ngerombak manajemen. Kalau mau ngerombak PSS itu nggak usah tanggung-tanggung. Jangan cuma timnasnya yang dirombak, jangan cuma liganya yang dirombak, jangan cuma karyawannya yang dirombak, tapi wasitnya pun rombak aja total. Kalau perlu ya nggak usah pakai lagi yang namanya wasit lokal atau hakim garis lokal. Udah adain aja yang namanya program naturalisasi wasit. Udah pakai wasit naturalisasi aja lah. Nggak usah pakai lokal lagi. Mampus biar nganggur deh. Habis kinerjanya ini udah puluhan tahun loh masih gini-gini aja. Bagi Persib Bandung nih, jujur kami kecewa sama Boyan Hodak di laga ini. Betul memang Nick Kuipers itu dipersiapkan buat AFC. Tapi kenapa justru menempatkan Victor Igbonepo sebelahan dengan Edo? Coba lihat di laga ini, sisi Edo ini terus digempur oleh pemain Madura United. Sebab tahu yang dihadapi itu cuma kakek-kakek yang nggak ada lari. Tapi anehnya ini nggak juga dibenahi. Edo ya tewas lah kalau nggak ada yang cover. Siapa yang cover? Adam Alis nggak bisa. Kocijan ya juga nggak bisa. Capek dia cover terus di Victor Igbonepo. Oke lah, Nick disimpan buat AFC, tapi kan seharusnya posisinya nggak gitu. Jangan menempatkan Gustavo sebelahan sama Kakang. Gustavo ini nggak bisa sebelahan sama Kakang. Kenapa nggak digeser, diganti? Gustavo tetap di posisinya. Posisi Igbonepo ini diganti oleh Kocijan. Kocijan aja ditaruh di back. Nah, posisi Kocijan di lini tengah ditempati oleh Rahmat Irianto. Soal kelihatan banget di sini ya. Oke lah, kita tahu Dado itu memang dipersiapkan buat AFC. Sementara Maklok memang absen karena kartu merah. Tapi lihat di laga ini, lini tengah Persib ini nggak ada orang sama sekali, kosong melompong. Emang kerasa banget ya, hilangnya Dado dan Klok ini benar-benar jadi apa ya? Jadi penyakit yang akut lah bagi Persib.
Tapi ini kan harusnya bisa disiasati lo ya. Mungkin dengan menempatkan Irianto di tengah dengan Azikri, sementara menggeser Kocijan ke belakang yang gak usah pasang Victor. Itu kan bisa lebih efektif mungkin ya. Dan lucunya lagi lo ya, kekosongan lini tengah Persib ini tuh seolah dibiarkan. Dan juga kekosongan ataupun kelemahan di sisi kiri pertahanan Persib ini seolah dibiarkan loh sama Hodak sampai menit ke-60 loh dibiarin sebelum akhirnya kebobolan oleh Lulinha loh. Lalu juga soal penempatan David da Silva. Kenapa nggak diturunkan dari menit ke-70 dan diduetkan dengan Siro? Kenapa harus Mail duluan yang diturunkan? Oke lah, kami tahu DDS ini cuma pemanasan di laga ini. Ya kenapa juga harus Mailson sih yang diturunkan? Kenapa bukan Ferdiansa gitu? Mailson ini kan zong, full zong, 7 laga tanpa kontribusi, ya sama dengan apa? Ya zong. Jadi di laga ini Persib gak kalah aja itu udah bagus loh dengan cara main kayak gitu. Pemain itu nggak bisa sepenuhnya disalahin juga, sebab pemain itu ya cuma ngikutin instruksi pelatih. Nah ini nih yang kadang-kadang bikin kami tuh kurang kurang sreg sama namanya Boyan Hodak. Dia ini tuh pelatih bagus loh, tapi kadang-kadang suka suka ngeremehin tim lain. Mentang-mentang Madura ini juru kunci, pasang pemain semaunya. Ini kan kita lihat ya, 2 gol dari Madura itu berawal dari serangan yang di sisi Edo. Edo ini berkali-kali dicecer lu oleh beberapa pemain lu. Tapi ya ngap juga kan Edo. Tapi kenapa nggak diganti-ganti lu? Kan masih ada Rezaldi di situ. Makanya jujur kami nggak ngerti loh dengan jalan pikirannya Boyan Hodak. Ini kami tegaskan, kami jelaskan ya. Kalau nanti ada yang komentar giliran nggak menang, ngomel-ngomel, dikritik. Giliran menang, dipuja-puja. Kita bukan lagi ngomel, kita bukan lagi ngehujat, kita lagi mengkritik. Sebab kami ngomel tapi ngasih solusi. Dengerin baik-baik, makanya dari tadi kami ngasih solusi lo ya. Wajar, kalau kita mengkritik itu wajar, tapi kita harus ngasih solusi. Soal didengerin atau enggak sama si pelatihnya sama klubnya, yaitu urusan mereka. Yang penting ini analisa kami dan bagaimana seharusnya. Sementara bagi Madura United, kami sih nggak banyak komentar ya, sebab ini tuh progres yang cukup luar biasa bagi tim yang di beberapa laga sebelumnya 4 kali kalah beruntun. 2 kali imbang di 2 laga beruntun ini membuktikan ini progres yang cukup signifikan. Meskipun kalau kami nilai 1 per 1 pemain Madura United yang main di laga ini, kami pikir cuma ada 3 pemain yang menonjol, yakni Jordi Wehrman, Lulinha, dan Koko Ari. Ya oke lah, Arsa Ahmad lumayan lah. Sisanya tuh kayak kayak batang kayu. Apalagi si Maxwell. Ini tuh 11-12 dengan Mailson 5 nih. Bapuk bin Zong. Khusus buat Koko Ari ya, meskipun satu pelanggarannya terhadap Siro Alpes ini memang bikin kami jengkel juga, tapi kami pun nggak bisa memungkiri, kita pun nggak bisa memungkirin kalau wajar pemain ini jadi rebutan beberapa klub-klub Liga 1, sebab ya progresnya sangat luar biasa, permainannya sangat luar biasa ya. Dan Persebaya kami pikir sangat beruntung bisa mendapatkan kembali Koko Ari musim depan. Untuk Jordi Wehrman, ya ini laga pembuktian juga nih buat Jordi. Apakah bisa menarik hati Sintayong untuk menaturalisasi Jordi Wehrman? Sebab di laga ini penampilan Jordi memang semakin hari semakin meningkat juga ya. Jadi kesimpulannya ya, buat Madura United ya cuma satu sih, cari striker. Kalau perlu 2 striker asing lo ya, buang 1 slot pemain asing dan gantikan untuk slot striker. Cuma itu aja solusinya buat Madura United. Oke, itu tadi ya sedikit hal yang bisa kami bedah di laga antara Madura United kontra Persib Bandung. Gimana? Masih ada yang ketinggalan nggak? Kalau masih ada yang ketinggalan, silahkan aja. Lengkapin aja di kolom komentar ya. Apa saja sih yang menurut kalian masih kurang dari penelitian kami. Oke? Makanya ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Rias Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sekali lagi, ayo kita semua supporter Indonesia bersatu, kita hancurkan, kita bongkar semua orang-orang busuk yang memang ingin menghancurkan sepak bola Indonesia dengan cara-cara licik. Bravo sepak bola Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.